Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Febi Firliana, NIM 932408819. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar. Perpustakaan sebagai gudang informasi dan ilmu pengetahuan selayaknya menjadi sumber belajar yang digunakan oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang terkait dalam upaya peningkatan hasil belajar. Sumber belajar di sekolah pada dasarnya sangat banyak jumlah dan ragamnya. Keanekaragaman sumber belajar tersebut perlu diidentifikasi, disediakan, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk memudahkan terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran. Sebagai sumber belajar, perpustakaan membutuhkan pengelolaan yang baik dan profesional. Salah satu upaya meningkatkan pengelolaan perpustakaan adalah dengan menerapkan manajemen perpustakaan. Poin pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu konsep dasar manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu SPH Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen terdapat unsur-unsur manajemen, yaitu yang pertama, man atau tenaga kerja manusia, baik itu tenaga pimpinan maupun tenaga kerja operasional. Yang kedua, money atau uang, modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, methods atau cara-cara yang digunakan dalam mencapai usaha. Yang keempat, material atau bahan-bahan yang digunakan dalam mencapai tujuan. Yang kelima, machines atau alat-alat atau mesin yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keenam atau yang terakhir adalah market atau tempat menjual barang-barang yang dihasilkan. Selain unsur-unsur, terdapat pula fungsi-fungsi manajemen. Seperti yang kita ketahui, para ahli mengemukakan beberapa fungsi manajemen. Secara garis besar, fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan, keinginan, dan sasaran yang akan dicapai oleh sebuah organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan penetapan struktur peran-peran, pengelompokan aktivitas, dan pengkoordinasian kelompok aktivitas yang diatur oleh manajer. Yang ketiga yaitu pengisian jabatan atau staffing. Staffing atau pengisian jabatan dalam struktur organisasi yaitu dengan cara mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, merekrut, memilih, menempatkan, dan melatih karyawan. Yang keempat adalah pengarahan atau directing. Pengarahan dilakukan oleh seorang manajer yang bertugas untuk memotivasi, mengarahkan, sekaligus meluruskan dan mengembangkan kinerja karyawan serta meningkatkan hasil pekerjaannya sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Yang kelima adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan dilakukan untuk menetapkan standar prestasi pada perencanaan, merancang sistem umpan balik, dan mendeteksi apakah ada penyimpangan serta menetapkan cara memperbaiki penyimpangan tersebut. Poin kedua yang akan saya bahas yaitu manajemen dan lingkungan perpustakaan.
Manajemen perpustakaan merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap jenis perpustakaan. Perpustakaan akan berkembang secara proporsional ke arah yang jelas apabila diatur dengan manajemen yang profesional, dukungan lembaga induk, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan memiliki anggaran yang memadai. Sebuah perpustakaan dikatakan memiliki sistem manajemen bila seluruh kegiatan di perpustakaan dilakukan dengan terencana, terorganisir, terarah, dan terdapat kontrol, pengawasan, serta evaluasi. Dengan adanya manajemen di perpustakaan, maka pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing personil pegawai di perpustakaan menjadi lebih jelas dan teratur. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi fisik kerja yang nyaman, antara lain yang pertama yaitu ventilasi yang baik, yang kedua penerangan yang cukup, yang ketiga tata ruang yang rapi, yang keempat lingkungan yang bersih, dan yang terakhir bebas polusi udara. Selain mempengaruhi kondisi fisik kerja karyawan, faktor-faktor tersebut juga dapat mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Apalagi ditambah dengan pelayanan yang cepat dan tepat, serta didukung dengan sikap yang baik, ramah, dan terdapat kelengkapan teknologi di dalamnya, hal tersebut akan dapat menjadi daya tarik minat orang-orang untuk mengunjungi perpustakaan. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen perpustakaan. Perencanaan sangat penting bagi perpustakaan karena tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan akan menentukan sejauh mana perpustakaan sekolah dapat berjalan dengan baik dan mendukung proses pembelajaran yang inovatif di sekolah. Rencana strategis perpustakaan atau Renstra perpustakaan merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program perpustakaan. Rencana tertulis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan agar dapat memahami program-program perpustakaan dan mempunyai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas perpustakaan dan pengembangan perpustakaan. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.